Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ayulisna Kuswara dengan NIM 210430007. Izin menjelaskan Bapak tentang tugas 3A ini, yaitu yang pertama ada pertanyaan diskusi, yaitu soal 4.1, bandingkan tampilan logis dan fisik data, serta diskusikan bagaimana memisahkan tampilan yang dibutuhkan dalam aplikasi database. Jelaskan perspektif mana yang paling bermanfaat untuk setiap karyawan berikut ini. Pemrograman, manajer, dan auditor internal. Bagaimana pemahaman struktur data logis membantu Anda dalam mendesain dan menggunakan sistem database. Itu database dimungkinkan karena sistem manajemen bisnis data mereka atau DBMS. DBMS adalah program perangkat lunak yang berada di antara data aktual yang tersimpan dalam sistem dan program aplikasi yang menggunakan data. Ini memungkinkan pengguna untuk memisahkan cara mereka melihat data atau disebut tampilan logis dari cara data benar-benar disimpan atau tampilan fisik. DBMS menafsirkan permintaan dan pengambilan pengguna, memanipulasi atau menyimpan data sesuai kebutuhan. Dua pandangan berbeda, memisahkan aplikasi dari informasi fisik, memberikan peningkatan fleksibilitas dalam aplikasi, meningkatkan keamanan data dan kemudahan pengguna. Dalam sistem database, manajer jarang perlu memahami atau terbiasa dengan tampilan fisik data atau dalam kebanyakan fiskus auditor internal dan pemrograman karena hampir semua hal yang mereka lakukan melibatkan pandangan logis terhadap data. Jika akuntan memahami struktur data logis dan tampilan logis dari data, mereka lebih mampu mengelola, menggunakan, dan mengaudit database dan datanya. Berikut soal yang kedua, yaitu beberapa orang percaya teknologi database dapat mengeliminasi kebutuhan akuntansi, pencatatan ganda, atau double entry accounting. Hal tersebut memungkinkan 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, model pencatatan ganda yang akan ditinggalkan. Kedua, model pencatatan ganda tidak akan digunakan secara langsung, tetapi skema level eksternal yang berbasis pada model pencatatan ganda akan ditentukan untuk penggunaan akuntan. Yang ketiga, model pencatatan ganda akan ada dalam sistem database alternatif. Mana yang Anda pikir akan paling mungkin terjadi dan mengapa? Jawaban saya ialah, menurut saya yang paling mungkin terjadi adalah kemungkinan ketiga dengan alasan sebagai berikut. Akuntansi pencatatan ganda atau dalam istilah lain disebut double entry accounting adalah sebuah sistem pencatatan dengan serangkaian aturan untuk mencatat informasi keuangan yang di dalam setiap transaksi atau kejadian akan berubah setidaknya 2 sisi buku besar. Namun, sistem ini juga memiliki berbagai kendala, di antaranya ada di kerumitan memahami sistem dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengembangkan program akuntansi yang dapat meminimalisir human error. Jadi, kata kuncinya ada di bagaimana seorang programmer membuat sebuah program untuk akuntan yang dapat dimengerti oleh seorang akuntan sehingga meminimalisir human error. Salah satu solusi yang saya tawarkan yaitu dengan menggunakan software akuntansi yang memberikan kemudahan serta meminimalisir human error. Contohnya seperti Mayop, Zahir Accounting, ataupun Accurate Online. Dengan berbagai fitur otomatis yang ditawarkan akuntan, dapat meminimalisir kendala yang ada. Dengan didukung software database yang menjamin keamanan data keuangan yang dibutuhkan perusahaan, serta dapat diakses oleh internal perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan. Kemudian soal permasalahan. Yang pertama, 4.3. Aston ingin menyimpan data mengenai pembelian persediaan seperti berikut. Kemudian diminta buatlah desain seperangkat dari tabel relasional, identifikasikan kunci utama, dan mengidentifikasi kunci asing. Kemudian implementasikan dalam tabel. Tabel untuk jawaban A, B, dan C itu sebagai berikut. Ada nama, persediaan,
Kunci utamanya yaitu ada nomor barang, kunci aslinya tidak ada, dan atribut lainnya itu ada deskripsi dan kuantitas hitungan. Yang kedua itu namanya pembelian, dan kunci utamanya itu ada nomor pesanan pembelian, kunci asingnya nomor vendor dan nomor karyawan, serta atribut lainnya tanggal pembelian serta jumlah total pembelian. Kemudian yang ketiga, pembelian persediaan, kunci utamanya yaitu nomor barang, nomor pesanan pelanggan, dan kunci asingnya tidak ada. Kemudian atribut lainnya, jumlah yang dibeli, biaya unit atau akrual, dan jumlah kepanjangan. Yang keempat, ada vendor. Kunci utamanya yaitu nomor vendor, kunci asingnya tidak ada, dan atribut lainnya itu nama vendor dan alamat vendor. Kemudian yang terakhir ada karyawan. Kunci utamanya ada nomor karyawan, kunci asingnya tidak ada, dan atribut lainnya nama karyawan. Jumlah perpanjangan dan jumlah total pembelian tidak harus disimpan dalam database, karena dapat dihitung dari nilai lain. Jumlah perpanjangan adalah jumlah pembelian dikali biaya unit. Jumlah total pembelian adalah jumlah semua perpanjangan untuk semua item pada pesanan pembelian tertentu. Kunci utama adalah atribut yang dipilih untuk mengidentifikasi setiap record secara unik. Primary key harus merupakan field yang benar unik, dan tidak boleh ada nilai null. Primary key atau kunci utama memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu lebih natural untuk dijadikan acuan, lebih sederhana, dan data yang cukup unik. Kunci asing adalah sekumpulan atribut yang tunduk pada jenis batasan ketergantungan inklusi tertentu, khususnya batasan bahwa yang terdiri dari atribut kunci asing dalam satu relasi, dan selanjutnya juga berupa kunci kandidat dengan kata sederhana. Kunci asing adalah sekumpulan atribut yang mereferensikan kunci kandidat. Kemudian soal yang terakhir itu yaitu Debussy B Company ingin menyimpan data mengenai keterampilan karyawannya. Setiap karyawan mungkin memiliki beberapa keterampilan khusus, dan beberapa karyawan mungkin memiliki beberapa keterampilan yang sama. Masukkan fakta-fakta di bawah ini ke dalam database. Diminta buatlah desain tabel relasional, identifikasikan kunci utama, dan identifikasi kunci asing, serta implementasikan skema. Bentuk tabelnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tabelnya adalah masa kerja, kunci utamanya tidak ada, kunci aslinya tidak ada, dan atribut lainnya yaitu tanggal dipekerjakan. Yang kedua, ada keterampilan. Kunci utamanya yaitu nomor keterampilan, dan kunci aslinya tidak ada. Kemudian atribut lainnya yaitu jenis keterampilan, tanggal keterampilan yang diperoleh, dan tarif bayaran. Yang ketiga, ada supervisor. Kunci utamanya tidak ada, kunci aslinya tidak ada, dan atribut lainnya tidak ada. Kemudian ada karyawan, kunci utamanya nomor karyawan, kunci aslinya tidak ada, atribut lainnya nama karyawan, dan tanggal lahir. Tanggal keterampilan yang diperoleh tidak harus disimpan, karena dapat dilihat dari tanggal dipekerjakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini?